Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial, di mana ada seorang wanita mengatakan, saya nggak pakai hijab, tapi saya tidak berperilaku buruk gitu. Saya menjaga yang bawah juga saya hijabi gitu. Jadi ada seseorang wanita yang punya toko grosir berada di Sulawesi Selatan mengatakan kalimat yang sangat kontroversial sekali. Ini sangat kontroversi ya, karena dia bawa hijab. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Kok bisa gitu? Menurut saya ini kasus yang paling sangat-sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kenapa bisa seperti itu? Ini kasusnya itu sangat-sangat berbelit-belit kalau saya perhatikan ya. Sangat rumit sekali gitu. Kenapa? Karena konon katanya dia 2 kali cerai, ya 2 kali menikah, tapi suaminya ini, ya suami pertama dan suami kedua, selingkuh dengan orang yang sama. Karena ini jadi permasalahan gitu ya. Dan bekerja di lingkungan dia juga gitu. Ya, dia punya grosir gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu? Kan ini kan ada semacam keanehan. Ketika suami pertamanya selingkuh gitu ya, kenapa masih dipekerjakan gitu suami pertamanya? Ya, lalu kenapa ya misalnya nih ya karyawannya ya selingkuh dengan suaminya. Nah, si karyawan ini kenapa nggak dipecat gitu ya? Kenapa nggak dikeluarin gitu? Tapi kan masih tetap dipekerjakan gitu. Ini yang jadi keanehan kalau saya perhatikan. Jadi kejadian itu di Bulukamba, Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kronologinya? Kok bisa ada perselingkuhan antara yang punya grosir, ya suami yang punya grosir dengan karyawannya sendiri? Kenapa sering terjadi hal seperti ini? Jadi di video ini saya akan bongkar ya, saya bongkar ke akar-akarnya. Saya akan ngambil dari sudut pandang antropologi. Antropologi itu artinya mempelajari manusia secara holistik atau secara menyeluruh ya. Saya tidak pakai jilbab, tapi saya jaga sombongku. Saya jaga bela egaku. Saya tidak berjilbab. Saya buka di atas, tapi di bawah saya tutup. Ini tutur rata di atas, selalu ganti-ganti beli jilbab. Tak selalu ganti-ganti beli jilbab. Tak selalu ganti-ganti beli jilbab. Tapi di bawah nak kangkang ruang bilangnya sabun. 200.000 telegana, murah sekali. Satu kali dipakai, digosok. 200. Di mana kalian berzina? Si tungging-tungging kau di mana? Si tungging-tungging kau di mana? Di gudang depan sebelum ada kamera. Jadi kronologinya yang punya grosir ini dulu punya suami ya. Nah, si suami ini selingkuh dengan karyawannya sendiri. Nah, ketika selingkuh punya anak ya, kemudian diceraikan sama si wanita yang punya grosir ini. Nah, ketika diceraikan, tapi anehnya masih tetap dipekerjakan gitu, yang selingkuh ini dengan mantan suaminya gitu. Masih tetap dipekerjakan. Lalu dia menikah lagi dengan seorang pria misalnya. Ya, nah ketika dia menikah dengan seorang pria, lalu ya suaminya yang sekarang ini selingkuh lagi dengan wanita yang dulu pernah selingkuh dengan suaminya. Kan ngaco, kenapa nggak dikeluarin gitu ya? Kalau udah selingkuh, harusnya kan lu keluarin ya, nggak usah dipekerjakan lagi. Tapi kan ini dipekerjakan gitu. Ini kan nggak masuk akal. Ini menurut saya itu permasalahan yang paling rumit sedunia gitu ya. Rumah tangga yang paling rumit sedunia. Walaupun rumit ya, mereka sebenarnya ya kalau saya perhatikan tuh kayaknya akur banget gitu ya. Bahkan sekarang ini udah mulai dimaafkan tuh ya mantan suaminya. Kan disuruh ceraiin nggak mau tuh ya. Ya lalu dimaafkan. Apakah mereka rujuk kembali? Ini belum ada informasi ya. Tapi kan permasalahan ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Seperti kumpul kebo gitu ya. Kemudian si yang punya grosir ini ya, seorang wanita ini dia mengatakan, gua nggak pakai hijab tuh ya. Tapi lu pakai hijab tuh orang yang selingkuh tuh ya, yang wanita yang selingkuh itu di video kan. Dia mengatakan, lu kenapa nggak hijabin yang di bawah? Ya, kenapa cuma hijab yang di atas? Lalu banyak itu warga Konoha yang mengatakan, jangan selain agamanya dong, jangan selain hijabnya dong. Tapi gini guys, kalau kita mengatakan seperti itu, jangan selain agamanya, jangan selain hijabnya. Kan yang bawa agama itu kan dia sendiri kan. Contoh misalnya, kalau ada wanita yang selingkuh pakai hijab gitu. Ya jangan merusak agama itu sendiri gitu ya. Kalau kita bukan orang suci, jangan pakai simbol-simbol agama. Orang akan melihat bahwa
yang menggunakan simbol-simbol agama itu, yang bawa-bawa agama itu, ya agamanya juga akan dicap jelek gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan salah agamanya dong, salahin orangnya, ini menurut saya itu kesalahan yang sangat, sangat fatal sekali gitu. Kan yang bawa agama itu kan orang yang selingkuh itu, guys. Misalnya nih ada orang selingkuh atau mencuri misalnya, kan yang bawa agama itu kan mereka. Ya, sama seperti di supermarket misalnya. Di supermarket itu ada kan yang pakai baju gamis tuh yang sampai ke bawah tuh ya, lalu dimasukkan ke kelang-kelangnya gitu ya, dijepit di pahanya eh, eh, barang-barang yang dicuri gitu. Kan yang bawa agama kan yang mencuri itu yang pakai hijab gitu ya. Ada tuh ya viral di media sosial banyak tuh ya. Jadi sebenarnya kan yang bawa agama itu kan yang mencuri atau yang selingkuh itu. Bukan orang lain yang bawa agama, dia sendiri yang menarik-narik agama gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, gimana dong caranya bawa agama? Jangan pakai simbol agama gitu. Sama seperti agama lain, misalnya seperti agama Kristen. Apakah agama Kristen pakai baju berawati gitu kemana-mana gitu? Ya baju pastor gitu, baju pendeta kemana-mana? Enggak kan? Mereka menjaga nama baik agama mereka. Bukan berarti saya mengatakan orang Kristen nggak ada yang mencuri. Ada banyak juga orang Kristen yang mencuri ya. Tapi mereka nggak bawa agama. Ya kemudian agama lain, agama Buddha misalnya, apakah mereka bawa agama? Apakah mereka berpakaian seperti biksu gitu? Enggak. Apakah mereka berpakaian seperti pemuka agama mereka? Enggak. Agama Hindu juga seperti itu, enggak bawa agama. Ya biasa aja, santuy aja gitu. Nah itu yang jadi permasalahan. Justru yang bawa agama itu kan mereka gitu. Mereka pakai baju gamis gitu ya, kemudian pakai hijab gitu. Udah tahu hijab itu adalah simbol daripada agama tertentu gitu ya, bagian daripada agama tertentu. Jadi kalau melakukan kesalahan dan sebagainya, ya udah gitu, nggak usah bawa agama. Kan mereka sendiri yang bawa agama. Maksudnya mereka sendiri yang pakai simbol agama gitu. Kalau dia pakai hijab itu artinya kan dia bersedia menjaga agamanya gitu ya, supaya agama ini jangan dirusak gitu. Artinya gini ya, contoh ya, saya pakai baju PP misalnya, baju Satpol PP misalnya, atau pakai baju PNS misalnya. Nah, ketika saya selingkuh ya, atau saya pakai baju PP, kan orang juga akan mengatakan, orang PP mah gitu ya, banyak yang selingkuh. Contoh ya, ketika ada PNS yang selingkuh misalnya, yang kerja ini mah banyak tuh ya, dia tuh kan asal PNS aja gitu. Jadi itu tercoreng juga gitu ya, instansi juga tercoreng gitu ya, seperti PNS misalnya, instansi PNS kan tercoreng. PP misalnya, Pemuda Pancasila tercoreng kan. Lalu kenapa Pak agama kita nggak mau mengkritik agama gitu? Harusnya kan dikritik dong, ya kan? Jadi harusnya kita kritik orangnya, iya jangan bawa agama gitu, jangan bawa organisasi gitu. Itu yang jadi permasalahan. Menurut kamu gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Tapi gini guys, secara antropologi ya, ini jarang dibongkar guys. Dulu waktu manusia purba, ini secara antropologi guys ya, jadi kalau mau bantah-bantah pakai data, ini menurut data. Waktu dulu manusia purba itu belum banyak ya, masih ada ribuan orang gitu. Ketika terjadi konflik di antara mereka sesama Homo sapien, ini jarang dibongkar guys ya, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Ternyata menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan konflik itu, mereka menyelesaikan dengan kawin. Ini terdengar aneh ya. Saya harus bongkar ya dari sudut pandang antropologi, bukan berarti saya nyuruh yang ini untuk kawin-kawin ya. Jadi misalnya mereka punya anak atau istri gitu, itu dikasih sama orang lain guys. Tapi saya nggak nyuruh ya untuk meredakan konflik. Kalau misalnya mereka nih mau konflik nih ya, nggak ada juntrungannya gitu ya, nggak ada ujungnya, biasanya mereka akan kawin gitu ya, satu sama lain gitu. Apakah zaman itu tabu? Ya zaman itu belum ada agama gitu, masih tabu gitu dari sudut pandang antropologi ya. Jadi mereka menyelesaikan masalah itu dengan seperti itu, dengan melakukan yang meniduri gitu ya, meniduri istri orang lain gitu. Ada seperti itu guys. Ini dari sudut pandang antropologi ya. Saya tidak asal mangap ya. Ada datanya itu. Nah yang jadi apakah ini sebenarnya turun temurun gitu ya, sehingga ada orang seperti ini? Kan nggak masuk akal ya. Sama karyawannya sendiri kumpul kebo gitu ya, sama karyawan sendiri ditiduri gitu ya, dengan orang yang sama gitu. Jadi sama suami pertama si cewek ini ditiduri ya, suami kedua juga ditiduri gitu. Berarti itu artinya sudah ditiduri berkali-kali. Ya sama aja seperti manusia purba kan. Ya, jadi jangan
Ini ya, samakan dengan zaman sekarang. Zaman manusia purba seperti itu, guys. Ini jarang dibongkar ya. Saya juga mengetahui hal ini belum lama ya. Masih baru-baru ini. Ternyata manusia purba merasakan masalah seperti itu. Agak aneh juga ya. Mungkin inilah alasannya kenapa mungkin ya. Kalau saya perhatikan di media sosial itu terutama di aplikasi tertentu di Konoha. Saya tidak akan menyebutkan aplikasinya di sini ya. Ada tuh ya yang kalau saya perhatikan ya, ini bukan saya melakukan guys ya, tapi saya kan suka dengan ilmu pengetahuan ya, ilmu antropologi. Ternyata ada yang suka istrinya itu ditiduri oleh orang lain. Ada yang seperti itu. Apakah ini kelainan? Ya kelainan. Tapi zaman dulu hal seperti itu biasa aja gitu, zaman manusia purba. Kenapa? Karena fokus mereka itu bukan menikah gitu, bukan meniduri orang lain, tapi bertahan hidup. Gimana supaya besok bertahan hidup? Ya, gimana supaya besok punya anak gitu. Jadi anak-anak daripada mereka itu manusia purba itu ya, misalnya satu grup tuh ya, nggak tahu mana anaknya, mana yang nggak anaknya. Ya sama-sama diurus aja gitu ya. Karena apa? Mereka kawinnya ya begitu, saling meniduri satu sama lain. Tukeran gitu. Ini agak aneh, tapi pada waktunya seperti itu. Ya, itu zaman manusia purba, guys. Saya tidak ngajak yang untuk video untuk seperti itu yang disclaimer on ya, tapi pada faktanya seperti itu, guys. Kemudian ya ketika terjadi permasalahan yang sangat besar gitu ya, perebutan wilayah, zaman dulu juga ada perebutan wilayah, guys. Ya, walaupun mereka nomaden yang berpindah-pindah ya. Perebutan makanan misalnya mereka berburu nih. Ya, ada tuh ya berburu mangsa, misalnya berburu babi hutan misalnya. Nah, tiba-tiba yang kelompok lain juga ya menginginkan babi hutan tersebut gitu ya. Kan biasanya konflik tuh ya. Kalau sudah babi hutannya dapat gitu, konflik. Nah, untuk meredakan konflik ini mereka biasanya memberikan istri untuk ditiduri gitu, istrinya atau anaknya ditiduri gitu, anak cewek gitu. Dari zaman dulu ada seperti itu guys ya, manusia purba seperti itu ya. Kalau misalnya mengatakan manusia itu bukan berasal dari manusia purba, ya sah saja, nggak jadi masalah kalau misalnya kita mengatakan seperti itu ya. Tapi kan menurut penelitian ada arkeolognya gitu ya, ada buktinya gitu, ada fosilnya dan sebagainya. Ya kita bicara by data gitu ya. Kalau misalnya mengatakan kita berasal dari Adam kok, ya sah saja nggak jadi masalah. Tapi kan itu keyakinan. Kalau manusia menganggap bahwa manusia itu berasal dari Nabi Adam, itu kan keyakinan, nggak bisa buktikan secara ilmiah, mana datanya? Kan harus ada datanya gitu. Ya bukan klaim sepihak gitu. Jadi guys, ya ternyata kejadian-kejadian seperti ini sudah terjadi di masa lampau. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha ada kejadian seperti ini? Ada yang suka istrinya ditiduri orang lain gitu. Dia makin wow gitu ya. Ada yang seperti itu. Ini kan kelainan sebenarnya. Ya, tapi zaman dulu seperti itu ada guys. Apakah ini sebenarnya masuk ke DNA kita atau tidak? Nanti cari tahu sendiri ya. Di salah satu aplikasi tertentu ada tuh yang sengaja ya menjajakan istrinya. Ada seperti itu. Yang atau menjajakan suaminya gitu. Sama ya. Wanita juga ada yang seperti itu kok. Ya, disclaimer saya tidak ngajak yang untuk seperti itu yang jangan aneh-aneh gitu ya. Tapi pada faktanya secara antropologi ada seperti itu ya. Ini menurut saya itu suatu keanehan itu. Tapi kan pada di zamannya itu kan bukan permasalahan gitu. Karena ini sudah berlangsung ratusan ribu tahun yang lalu guys. Bayangkan ratusan ribu tahun yang lalu, bukan ribuan tapi ratusan ribu. Ya. Jadi mungkin ratusan ribu tahun ke depan mungkin ya bisa aja ada culture yang beda kan, budaya yang beda kan. Bisa aja ratusan ribu tahun ke depan kalau kita punya istri 4 itu kita ketawain gitu. Kalau kita poligami diketawain gitu. Ya kita nggak tahu kan. Jadi kita hidup kan di zamannya gitu, baik zamannya. Jadi itulah enaknya belajar antropologi. Jadi kita mengetahui gimana kehidupan masa lampau gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak ngajak yang untuk video ini untuk meniduri istri orang lain ya. Disclaimer on ya. Tapi itu fenomena alam gitu ya. Fenomena secara antropologi. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual. Salam rasional.